Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah MPSI, yaitu Manajemen Proyek Sistem Informasi ya. Jadi minggu sebelumnya kita sudah pengenalan beberapa komponen yang harus kita pelajari di MPSI ya, karena sudah saya bilang di awal MPSI ini banyak berkaitan dengan rumus ataupun metode ya, atau biasa yang kita menggunakan istilah algoritma. Baik, di perkenalan MPSI ini kita menggunakan media Classroom. Selain di video, kita juga menggunakan media Classroom. Jadi videonya sudah saya upload di Classroom gitu ya. Baik, di sini mungkin bisa juga kalian baca sendiri. Saya akan memberikan hanya poin-poin atau garis besarnya bagaimana MPSI itu berjalan gitu ya. Jadi kalau MPSI itu kita pasti karena manajemen proyek sistem informasi. Kalau sistem informasi pasti tidak lepas dari data, informasi, dan sistem ya. Jadi data dulu baru kita informasikan. Baru gimana sistemnya akan melaksanakan atau mengolah data gitu ya. Di sini kalau dia MPSI manajemen ya, manajemen proyek sistem informasi, pasti di sini ada definisi dari manajemen. Kalau dia manajemen biasanya kan gini ya, di TGD ada misalkan pihak manajemen. Nah, siapa sih pihak manajemen itu? Pihak manajemen itu adalah orang atau pihak-pihak yang merencanakan, mengorganisasikan, menyusun personalianya, mengarahkan dan mengawasi. Nah, jadi manajemen itu ngapain aja? Berarti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengawasan. Jadi semuanya harus pertama apa? Direncanakan. Tujuannya apa? Tujuannya mau ngapain, membuat kampus itu apa? Tujuan mau dibuatkan suatu proyek itu mau ngapain? Nah, diorganisasi, habis itu dirancang, udah ditetapkan tujuannya. Misalkan saya mau membuat properti, misalkan ya, mau buat properti dengan lahan sekian-sekian ya, dengan bangunan sekitar 100 rumah misalkan, dalam 5 hektar tanah misalnya. Itu harus direncanakan oleh pihak manajemen. Setelah direncanakan, diorganisasikan perancangan dan penugasan kelompok kerja, siapa yang terkait di properti itu tadi ya. Karena kalau tidak diorganisasikan pasti akan berantakan suatu manajemen. Kemudian disusun personalianya, siapa, rekrutmen, seleksi ya, pengembangan dan penilaian prestasi. Jadi yang pihak untuk pengembangan properti misalkan yang tadi di awal ya, properti personalianya ngapain? Merekrutmen tenaganya. Kita buatlah, kita carilah seorang atau beberapa, karena dia 100 rumah misalnya. Kita buatlah di situ, atau kita merekrut sarjana teknik sipil misalkan berapa, tukangnya berapa ya. Baru buruh tukangnya berapa. Habis itu setelah teknik sipil berjalan, oh mungkin di situ sarjana apalagi yang di situ ya, arsitek misalkan. Nah, itu harus melalui proses seleksi. Baru diarahkan. Kalau pengarahan pasti ada motivasi, kepemimpinan, integritas dan pengelolaan konflik. Jadi harus bisa memotivasi anggota, kepemimpinannya pun harus bagus, integritas ya. Ya, integritas itu loyal ya, loyalitas terhadap pekerjaan ya. Kalau nggak loyal nanti propertinya hancur. Banyak yang seperti itu ya, di tengah-tengah jalan propertinya tidak jalan. Bahkan yang kemarin konflik yang di TV yang di Palembang kalau nggak salah ya, Palampung, itu beberapa perumahan itu kan longsor ya. Itu diakibatkan karena proyeknya itu tidak resmi ya. Jadi itu semacam ilegal. Nah, itu harus dikelola, pengelolaan konflik. Jadi kalau misalkan ada longsor di situ karena bawahnya sungai atau tanahnya memang tanah yang mudah bergerak, kalau misalkan ada hancurnya properti, siapa yang bertanggung jawab? Pasti manajemen. Nah, itu pengelolaan konfliknya. Baru pasti pengawasan ya, mengontrol pelaksanaan kegiatan
di misalkan properti yang tadi. Baru lanjut kita ke proyek ya. Ini tadi ada kita singgung udah masalah proyek. Karena apa? MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Apa sih yang sering dibilangnya? Saya dapat tender nih, saya dapat proyek. Nah, proyek itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara. Saya dapat proyek. Memang kita kerja tetap di situ ya, pegawai tetap. Tapi di sisi lain saya dapat proyek misalkan. Nah, proyek itu adalah kegiatan yang bersifat sementara, yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali dibatasi oleh sumber pendanaan. Jadi kalau proyek itu kan semacam kita menang tender ya. Proyeknya misalkan saya itu tadi bangun properti itu dalam waktu 1 tahun, uangnya misalkan dia berapa, 10 M ya, 10 M, waktu 1 tahun ini 12 bulan 365 hari ini harus selesai. Terus sumber orangnya mana? Nah itu harus dikalkulasi seperti yang manajemen tadi. Jadi ini bersifat sementara ya, bukan permanen, bukan pekerjaan sehari-hari. Misalkan kamu kerja misalkan di sebuah perusahaan, dapat gaji pokok setiap bulan, dapat pekerjaannya, jobnya seperti job desk-nya seperti ini. Nah itu dia adalah rutin. Tapi kalau proyek ini tidak, sementara ya. Misalkan sementara bisa juga 5 tahun, 10 tahun, tapi itu sementara. Seperti pembangunan jembatan yang sering digalakkan oleh Bapak Presiden kan seperti itu. Itu adalah proyek ya, bukan pekerjaan tetap, itu adalah proyek ya. Pendapat lain mengatakan bahwa proyek merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang unik. Memang, karena kenapa unik? Banyak kegiatan atau alur yang ada di situ yang kadang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, misalkan budgetnya sekian, tiba-tiba begini, tiba-tiba ada masyarakat yang konflik, nggak suka dengan tanahnya dan segala macam. Saling terkait ya untuk mencapai hasil tertentu. Dan dilakukan, ingat kalau proyek itu dilakukan pada periode tertentu, sifatnya sementara ya. Ini data, ini siklus informasi, udah pasti siklus informasi udah tahu input ya, ada data di sini, di input, diproses, ada output, ada pengguna, tindakannya, hasilnya apa. Pasti di sini ada database ya. Database itu dia penyimpanannya ya. Apalagi kalau kita proyek misalkan properti tadi dengan jumlah besar, database-nya harus besar juga gitu. Nah, di sini perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Yang saya bilang kegiatan operasional itu tetap tadi ya. Kamu dapat gaji per bulan, pekerjaannya seperti apa, kita dapat kegiatannya rutin seperti biasa ya. Tapi kalau proyek itu tidak. Inilah perbedaannya. Kalau proyek dia dinamis, dia nggak statis. Kalau dia bersifat rutin itu operasional. Kalau dia proyek dinamis terus. Bisa begini, bisa berubah lagi. Misalkan budgetnya yang 10 M 1 tahun, buat sekitar 50 rumah ya, dalam 5 hektar tanah misalkan, dinamis. Belum tentu nanti di perjalanannya itu 10 M, bisa jadi 7 M gitu, bisa jadi lebih ya. Mungkin bahan bangunan pada saat itu mahal ya, jadi dia dinamis. Yang kedua adalah berlangsung dalam kurun waktu terbatas kalau proyek. Kalau ini jangka panjang, terus operasional ya, setiap bulan, setiap tahun ya, begitu-begitu saja gerakannya. Tapi kalau di proyek itu siklusnya pendek. Ya katakanlah 5 tahun itu tetap terhitung pendek karena dibatasi oleh kurun waktu ya. Dalam kurun waktu tertentu, intensitas kegiatan berbeda-beda kalau untuk proyek. Kalau ini relatif sama, itu juga. Kamu kalau misalkan kerja tetap di suatu tempat atau perusahaan, pasti tetap itu aja terus sampai tua. Tapi kalau dia proyek, pasti akan itu tadi unik ya, berbeda-beda kegiatannya. Yang kelima, yang keempat ya, kegiatan harus disesuaikan dengan dana dan waktu yang ditentukan. Mau nggak mau misalkan 1 tahun dia dapat 50 rumah karena sesuai dananya sekian. Kalau misalkan lewat seperti itu ya itu tadi tendernya nggak jelas ya, jadinya nanti ada unsur korupsi, penelapan biaya dan sebagainya. Jadi proyek itu riskan ya, sensitif.
Terus yang keempat, batasan tidak setajam proyek ya. Kalau operasional karena hanya diatur dalam anggaran tahunan. Jadi tahun sekian udah dananya sekian. Jadi dia lurus-lurus saja. Baru yang perbedaannya yang kelima, kalau untuk proyek menyangkut macam-macam kegiatan, banyak ya kegiatan di proyek. Kalau operasional itu aja. Misalkan kita kerja di perusahaan ataupun kerja di administrasi kampus ya begitu aja, di prodi ya begitu aja. Tapi ketika ada proyek di kampus, misalkan pembuatan borang akreditasi, nah itu lain ya. Itu membutuhkan tenaga kerja terspesialisasi. Dipilih siapa yang mau ngerjakan borang akreditasi SI misalkan supaya dapat A misalkan, itu harus proyek itu ya. Tenaga kerja terspesialisasi. Baru yang keenam, tanggung jawabnya lebih besar ya. Vertikal ya, dia ya, horizontal ya. Dia tegak lurus ya. Jadi semua harus punya tanggung jawab besar, mulai dari pemimpin ya, semua tanggung jawab. Jadi makanya kalau proyek yang sering kena ke KPK itu karena itu tadi korupsi ya. Jadi pihak tender kena, nanti pihak pemerintahan kena, semua kena ya. Tapi kalau dia ke operasional, penekanannya pada jalur di vertikal saja ya. Dia hanya ya begitu-begitu saja ya. Dia dari atas terus ke bawah. Jadi murni dia statis. Contohnya kalau proyek itu adalah pembangunan pabrik, rumah tadi ya, properti, penelitian ya. Seperti kami dosen ini penelitian ya, itu adalah proyek ya, didanai dikti. Misalkan dalam 1 tahun kamu dapatnya 25 juta, mau nggak mau dari mulai Januari sampai Desember selesai, nggak selesai panggilan. Nah itu dia kalau proyek, dia sistemnya tegas ya. Nah contoh pekerjaan dari yang untuk operasional adalah ini tadi, hanya pekerjaan di pabrik dengan produk bersifat standar kantor ya, kantoran gitu. Jadi inilah kegiatan proyek dan kegiatan operasional perbedaannya ya. Di sini ada siklus. Yang pertama kita ada lahirnya proyek, memulai proyek, perencanaan, banyak sampai tutup. Nah ini mulai awal sampai akhir ini harus ada bukti ya, penutupan proyek. Bahkan kalau lahirnya proyek ada seremoninya, misalkan ada kegiatan tumpeng lah, potong pita misalkan ya. Kalau di perusahaan properti besar, kalau mau kita membuat tender besar perumahan, itu juga ada lahirnya proyek, itu harus diawali ya. Terus itu pun nanti dari perjalanan lahir sampai penutupan proyek itu dia ada bukti tertulis ya, ini dia jangka waktunya berapa gitu. Jadi harus hati-hati kalau kamu mempunyai atau dikasih proyek gitu ya. Nah ini dia dia grafik ya, intensitas kegiatan. Dia fase awal mulai dari proposal ya, ini ada waktunya, mau proses mulai, merencanakan, nah seperti ini. Pengawasan, proses mengakhiri, di sini akhirnya. Ya jadi kurun waktu. Jadi kan kalau di proyek itu ditentukan oleh kurun waktu. Pertama yang harus dilakukan adalah mengusulkan suatu proposal. Proyek diajukan untuk menghasilkan produk ya. Jadi harus proposal dulu. Kalau nggak ada proposal nggak mungkin jalan ya. Dananya sekian Pak, waktunya sekian, alokasi biayanya sekian, misalkan ya sumber daya manusianya sekian ya. Usulan dinilai oleh unit yang berwenang dalam organisasi. Itu tadi misalkan di properti, organisasinya di situ misalkan ya. Misalkan di PT Agung Sedayu Group ya, itu yang properti besar ya, tender besar, LIPO ya. Ya itu besar ya. Itu dinilai oleh unit yang berwenang. Bila disetujui, menganggarkan biaya. Pelaksanaan bisa langsung setelah disetujui ataupun ditunda. Misalkan saya mau butuh evaluasi lagi, berarti 2 bulan lagi kegiatannya harus dilakukan. Nah ini seorang manajer proyek ditunjuk pasti ya. Apalagi kalau di properti itu terlihat ya, kegiatan properti itu terlihat proyeknya ya gitu. Jadi manajer proyek bekerja sama bersponsor kalau ada sponsor ya. Menyusun parameter biaya, ini biaya lagi ya, cakupan, jadwal waktu. Inilah yang penting, biaya, cakupannya apa, jadwal waktunya kapan, kualitasnya seperti apa. Jangan nanti 3 bulan rupanya rumahnya satu rumah
itu jelek ya, dia ini apa, pecah-pecah misalkan temboknya, nah itu kualitas juga ditentukan, berarti properti A nggak bagus. Nah kita cari aja di perusahaan yang properti X lebih bagus, nah lebih terpercaya, nah itu kualitas juga. Tim proyek mendokumentasikan hasilnya pada sebuah dokumen pasti, disebut proyek charter. Kan ada charter biasanya ya, project charter. Kalau di pinggir jalan ada properti seperti itu ya, hasilnya pada sebuah dokumen yang disebut dengan project charter. Udah pasti ya, disusun berdasarkan proyek, proposal proyek, business case. Jadi proyeknya harus didokumentasikan sesuai dengan kasus bisnisnya. Ini bisnis juga ya, proyek itu udah pasti bisnis. Persetujuan proyek charter dijadikan dasar awal proyek. Muatan rencana proyek sudah lebih rinci daripada proposal. Rencana proyek lebih rinci daripada proposal. Proposal kan awal, rencananya udah harus lebih matang. Harus juga ditambahkan apa? Resiko. Resiko lebih besar ya kalau proyek itu ya. Risiko kita harus kemana-mana ya, harus dari masyarakat sekitar, dari pemerintah terkait gitu ya. Kita harus resiko dari mana-mana, kita harus waspada ya. Jangan nanti itulah yang pihak propertinya lari misalkan ya, nggak tanggung jawab, uangnya hilang. Itu dia yang banyak terjadi. Semua pihak yang akan terlibat, stakeholder nih tadi, siapa yang terlibat di dalam proyek itu, nggak kita sendiri maunya seperti ini, nggak boleh ya. Pihak itu harus terkait, mulai dari pemerintahan, dari RT, RW dan segala macam. Dana yang segera harus disediakan untuk jangka tertentu. Nah, ini tadi kasusnya di properti ya. Lain nanti mungkin proyek di dalam kampus, lain lagi ya. Yang jelas semua resiko, semua pihak, semua dana itu harus ditambahkan. Bila sumber daya tidak mungkin untuk disediakan organisasi saat itu, proyek bisa ditunda. Nah ini tergantung kesepakatan. Bila proyek diteruskan, tim akan menyusun rencana ya. Jadi proyek itu harus terencana ya, karena berkaitan dengan beberapa pihak dan itu berkepentingan semua pihaknya ya. Baru menyusun rencana rinci untuk anggaran biaya, cakupan, jadwal, jaminan. Ini kualitas penting ya. Serahan ke pemberi tugas ya, siapa yang diberi tugas, penanganan perubahan, resiko lagi ya. Jangan satu orang yang nanggung resiko ya. Yang dapat uang semua, yang nanggung resiko satu. Nah, bagi proyek besar, bila kondisi organisasi tidak memungkinkan pelaksanaan, proyek bisa dihentikan pada akhir fase. Banyak seperti itu. Di pinggir jalan tuh banyak bangunan mangkrak, nggak selesai. Itu kenapa dihentikan? Karena apa? Mungkin dananya ini tadi nggak ada nih. Dari atas ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dari 8 ini pasti ada yang kurang. Makanya fasenya dihentikan. Kapan lagi? Nggak tahu. Sesuai apa? Sesuai dari perjanjiannya. Mungkin anggarannya kurang, jadwal kegiatannya, jaminannya, kualitasnya pun susah ya. Karena apa? Uangnya pun nggak ada. Apa yang mau dibelanjakan untuk menghimpun proyek yang baru gitu. Baru proyek melaksanakan kegiatan itu ada lagi ada tadi ya, anggaran, jadwal biaya ya, rencanaan cakupan ya. Proyek menangani perubahan rencana sesuai kesepakatan. Pasti harus ada kesepakatan. Proyek melaksanakan transisi sistem, perpindahan sistem pada akhir proyek ya. Misalkan akhir proyek itu selesai ya. Misalkan ada masa transisi di tahun kedua. Nggak ini lagi misalkan ya, manajemennya boleh ya. Itu melaksanakan transisi. Misalkan dulu dipegang Pak A dalam 1 tahun, itu sudah direncanakan nanti per 2 tahun transisinya dipegang oleh Pak B. Itu boleh ya, seperti itu. Itu masa transisi. Ini pengawasan, pengendalian, ada kontrol pasti ya. Tim proyek mengakses, mengukur, menilai hasil proyek, kinerja tim, namanya tim ya. Makanya kita tidak boleh bekerja tim itu mau menang sendiri ya. Kita harus bekerja tim. Makanya kalau di perusahaan ditanya, bisa nggak kamu kerja tim ya? Susah nanti kalau nggak bisa kerja tim ya. Proyek menyelesaikan semua kewajiban kepada pemasok. Proyek menyelesaikan semua administrasi. Semua ini proyek ya. Menyerahkan produk, menyelesaikan kewajiban. Memang hanya kata-kata nih, tapi pada tekniknya
di lapangan itu kerjanya berat ya. Nah, ini evaluasi dicoba dikerjakan di rumah. Mana tahu nanti saya tanya waktu kuis ataupun kapan nanti dikumpul ya, paling enggak kamu sudah ada gambaran. Ini dievaluasi ya. Evaluasi dalam suatu perusahaan, mana yang Anda kedepankan, unsur teknologi atau manajemennya? Berikan jawaban Anda pada selembar kertas. Nah, ini tolong dikerjakan. Saya nggak menyuruh mengumpulkan, tapi nanti suatu saat ada saya suruh mengumpul atau nanti di kuis atau di UTS, kalian udah siap gitu ya. Baik, gitu aja pertemuan kedua ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.